wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim warzuqna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Sahabat Fatayat dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah berada di 10 yang kedua di bulan Ramadan, di mana Ramadan adalah bulan yang selalu dinanti-nantikan kehadirannya oleh seluruh umat Islam di dunia. Kenapa demikian? Ramadan dipilih menjadi bulan yang mulia karena ada Al-Quran di dalamnya. Umat Nabi Muhammad dipilih menjadi umat yang mulia di antara umat-umat sebelum Nabi Muhammad karena ada Al-Quran di dalamnya. Al-Quran menjadi mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya seluruh para nabi yang diutus oleh Allah akan diberi mukjizat oleh Allah, yaitu sebuah kejadian yang luar biasa yang digunakan untuk melemahkan orang-orang kafir agar beriman kepada Allah. Sebagaimana mukjizatnya Nabi Musa diberi Allah tongkat yang mampu membelah lautan. Nabi Soleh diberi kemampuan mengeluarkan seekor onta dari dalam batu. Kemudian Nabi Ibrahim tidak mempan terbakar oleh api. Dan begitu juga dengan Nabi Muhammad, di mana Allah memberikan mukjizat terbesarnya berupa Al-Quran. Al-Quran menjadi mukjizat sepanjang masa. Jadi Al-Quran ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman, kita masih bisa merasakan kemukjizatan Al-Quran. Kita bisa merasakan kualitas keimanan yang sama dengan keimanan para sahabat, meskipun Rasulullah tidak membersamai kita. Itulah salah satu kemukjizatan dari Al-Quran. Al-Quran bisa menjadi obat segala macam penyakit, baik penyakit mental maupun penyakit fisik. Jika kita yakin, maka Al-Quran bisa menjadi penyembuhnya. Sahabat-sahabat Fatayat yang dimuliakan Allah, sungguh sangat beruntung kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Lantas, apakah kita semuanya sudah layak untuk menjadi umat Nabi Muhammad? Apakah kita sudah layak berada di barisan umat Nabi Muhammad? Sahabat Fatayat yang dimuliakan Allah, apakah Al-Quran yang ada di rumah sudah benar-benar kita baca, kita amalkan, ataukah Al-Quran tersebut masih menjadi pajangan dan pelengkap perabot di rumah? Rasulullah bersabda yang artinya bahwasanya aku tinggalkan 2 perkara di mana ketika para umatku berpegang teguh dengan 2 perkara ini, niscaya mereka tidak akan pernah sesat, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kita analogikan ketika kita membeli sebuah barang, entah itu elektronik, televisi, HP, atau bahkan mainan, di situ kebanyakan akan disertai dengan buku panduan. Bagaimana cara mengoperasikan perabot tersebut supaya bisa digunakan dengan benar. Begitu juga manusia. Ketika manusia dilahirkan ke dunia ini, maka buku pegangannya, buku panduannya adalah Al-Quran. Jika kita benar-benar mengamalkan isi Al-Quran, niscaya kita akan benar-benar selamat, baik itu di dunia, di dalam kubur, atau bahkan di akhirat. Al-Quran mengajarkan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah yang benar. Al-Quran menjelaskan bagaimana kita mendidik anak. Al-Quran menjelaskan bagaimana kita bermuasyarah yang baik dengan pasangan kita. Al-Quran menjelaskan bagaimana kita berbakti kepada orang tua.
menjelaskan bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi dengan sesama manusia. Bahkan dari segi politik pun semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Sahabat Fatayat, marilah kita jadikan keluarga kita keluarga yang senantiasa dihiasi akhlaknya dengan Al-Quran. Kita jadikan anak cucu kita tumbuh bersama Al-Quran. Ada 3 syafaat yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu syafaatul Quran, yang kedua syafaatul Rasulillah, dan yang ketiga adalah syafaatnya orang-orang yang soleh. Ketika syafaat Rasulullah dan syafaatnya orang-orang yang soleh mampu memberikan pertolongan dengan cara meringankan siksaan kepada kita ketika kita mendapatkan azab, maka syafaat tersebut bisa meringankannya. Dan Al-Quran justru menghalau sebelum siksaan itu datang kepada kita. Syafaatul Quran bisa menghadang sebelum siksaan itu datang. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara kita membaca, kita memahami, kita menghafalkan, dan juga kita menjaganya sampai kita meninggal dunia. Apakah harus keseluruhan kita menghafalkan Al-Quran? Tidak. Andaikan kita bisa mengistiqomahkan beberapa surat misalnya, itu kita istiqomahkan untuk dibaca sampai kita meninggal, menjaganya sampai kita meninggal, niscaya surah yang kita jaga tersebut akan bisa menjadi syafaat bagi kita semua. Semoga Allah benar-benar melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua melalui Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.